Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada golok kampung, golok tebas yang biasa dijual di pasaran. Awalnya sih panjang, saya potong biar enak. Terus sekarang bosen nih, karena ya bukan kebutuhan ke hutan juga. Ini gagangnya saya potong. Ternyata porsinya pendek banget, cuman segini. Barusan saya panjangin. Ini potong segini nih porsinya, dan pengelemannya juga asal-asalan ya, sesuai dengan harganya lah. Mungkin di pasar ya berapa, 60 mungkin. Ini kita rombak, kita jadikan pisau aja ya, nanti kita sepuh full hardening. Pisau petualang dari bekas golok ya, golok tebas yang kita modifikasi menjadi pisau. Kita sipu dulu, sudah dirampingkan di bagian mata bilahnya.
Karena bilahnya tebal ya, jadi agak lama prosesnya. Tapi mantap ini sebuahnya, merah kekuningan, jadi keras ya. Setelah sepuh kita bersihkan dulu dari bekas-bekas hitamnya, nanti kita BG, kita rapikan, kita rampingkan.
untuk bilahnya sudah jadi, tinggal kita gagangi. Oke, alhamdulillah untuk pisaunya sudah jadi ya, bekas parang yang biasa saya buat bacok-bacok. Karena awalnya panjang mungkin sekitar 30 sentian, karena kepanjangan saya potong. Terus ya sudah kena lem, kena apa segala macamnya, dibuat serabutan lah. Terus kemarin iseng-iseng saya coba hancurkan gagangnya, ternyata beksnya pendek, terus saya panjangin, saya bentuk, jadinya seperti ini. Ini sepuh full hardening dan keras banget. Kita ukur dulu. Bisa buat survive ini ya, buat petualang. Panjangnya hampir 17 cm ini, 16,7 untuk panjangnya. Terlebar di sini hampir 5 cm terlebarnya, 4,8, dan ketebalannya 4 milian, menipis. Seperti ini bentuk pisaunya ya. Gagangnya Galesono Keling, ini aksesorisnya kayu apa ya, yang biasa buat peti itu lah. Dari Kaso.
kita teskan di kertas. Wah, masya Allah, tajamnya seperti ini. Buat daging ini. Kalau buat tebas-tebas eman ya, sayang ya buat tebas-tebas. Padahal rencana saya buat tebas-tebas ringan, buat survive gitu. Nah, kemarin coba saya micro bevel, tapi karena kebiasaan saya itu ngasahnya flat, ngasahnya tajam, ya micro bevel sih ini, cuman seperti itulah ketajamannya. Ngasahnya biasa ngasah spek sembelian. Kalau nggak sampai sehalus ini nggak puas ya, kurang marem. Ini seperti ini. Kalaupun toh dipakai untuk ke hutan, saran saya cuma tebas-tebas ringan. Di sini nggak ada sih bambu, kayu. Saya semuanya beli, jadi harap maklum kalau untuk tes nggak ada. Ini pun, nah ini kayu petinya ini, untuk kayu petinya yang jadinya seperti ini kuningnya, masih bisa dipakai untuk serangka sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita teskan ya, demi memuaskan hasrat penasaran. Harus ada yang dikorbankan gitu, biar tahu kekuatan bilahnya. Nanti kalau ada kerusakan cipingnya, kalau rolling nggak mungkin karena sepuanya sangat-sangat keras, sangat tua. Tapi kalau ciping, nah itu yang kita perhatikan. Tajamnya seperti ini, mantep ya. Di kertas halus spek sembelian, tapi mata bilahnya saya buat micro bevel. Mana kertas tadi? Masih mantap, mantap. Nggak ada bambu ya, mohon dimaklumi, kita tinggal di jantung kota, semua harus beli. Ini pun peti bekas yang saya minta ke Pak D ini, kita buat. Jadi kalau ke hutan bisa lah ini dipakai untuk raut-raut, untuk sembelihan, untuk sisi-sisi ikan. Nah kan enak nih seperti ini, dan mata bilahnya aman. Awalnya saya buat micro bevel tajam banget ya, bentuk mata bilahnya nyudut banget. Tapi tadi malam saya rasakan, aduh, nggak kurang puas kalau dipakai di kertas nggak sehalus ini, kurang puas saya. Nah sekarang saya tajemin di kertas itu spek sembelian, tapi mata bilahnya seperti itu. Dan hasil akhirnya alhamdulillah memuaskan untuk dibacok-bacokkan ya. Nah, mantep banget, intinya kuat gitu ya. Tebas ringan, nggak bisa untuk yang berat-berat. Demikian tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, saran, kritik, apapun masukan untuk kebaikan kedepannya sangat-sangat kami nantikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran wa afumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.